Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini melanjutkan tentang konsep dasar biaya. Pada video pertama kita telah membahas tentang pengertian biaya dan perbedaan antara konsep biaya dan beban. Nah, di selanjutnya di pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang jenis-jenis biaya. Nah, jenis biaya. Biaya dapat dikelompokkan dalam dua kategori fungsional utama, yaitu biaya produksi, yaitu biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Yang kedua adalah biaya non produksi, yaitu biaya yang berkaitan dengan departemen atau bagian yang melakukan supporting terhadap departemen produksi. Biaya ini sering disebut juga dengan biaya periode atau period cost. Nah, biaya non produksi dibagi dalam dua kategori umum, yaitu biaya penjualan, yaitu mencakup biaya pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Yang kedua, biaya administrasi, mencakup biaya desain, pengembangan, dan biaya administrasi umum seperti biaya personalia, biaya asuransi, dan biaya audit laporan keuangan dan lain-lain. Secara fungsi ada dua, biaya produksi yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa, dan juga biaya non produksi, yaitu biaya yang berkaitan dengan departemen atau bagian yang melakukan supporting terhadap departemen produksi. Nah, selain itu, bila dihubungkan dengan biaya produksi dalam konsep biaya manufaktur, ada dikenal dengan kita tiga jenis. Pertama adalah biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Dalam laporan keuangan eksternal, hanya ketiga biaya ini yang dapat dibebankan kepada produk. Jadi biaya produksi tadi itu biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Umumnya dalam laporan keuangan biaya produksi ada tiga, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik gitu. Nah, juga di sini terdapat beberapa istilah yang dimaksud dengan prime cost atau biaya utama, itu jumlah dari bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Juga biaya konversi atau conversion cost, yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead. Untuk perusahaan manufaktur, biaya konversi diinterpretasikan sebagai biaya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi gitu ya. Jadi dalam konsep biaya produksi ada tiga, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, selain itu bila dihubungkan dengan volume produksi, biaya juga diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama adalah biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Apa biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Contoh, biaya sewa gedung. Yang kedua, biaya variabel, biaya yang berubah dengan perubahan kuantitas barang yang produksi. Contoh, biaya bahan baku. Yang ketiga, biaya semi variabel, biaya campuran antara biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya, biaya gaji untuk sales selain mendapatkan gaji pokok, juga mendapatkan komisi penjualan. Jadi di sini biaya berdasarkan produksi ada tiga, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Selanjutnya, biaya harus ada objek biayanya. Nah, apa yang dimaksudkan objek biaya? Objek biaya adalah suatu entitas yang memang diukur oleh sistem akuntansi biaya atau sistem akuntansi manajemen. Jadi akuntansi biaya akan mengukur dan membebankan biaya pada entitas yang disebut dengan objek biaya. Nah, objek biaya itu bisa apa saja? Bisa produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya gitu ya. Jadi si objek biaya itu bisa produk, bisa pelanggan, dan juga biaya, bisa juga misalkan
daerah geografis untuk pemasarannya. Jadi biaya itu harus dibebankan pada suatu objek biaya. Misalkan kita produk misalkan bola itu merupakan objek biaya berupa produk. Ketika produk adalah bola. Dalam sebuah produk bola, di sana akan terdapat elemen-elemen yang membuat bola itu sebagai objek biaya. Misalkan bahan bakunya, tenaga kerjanya, dan juga mungkin biaya overheadnya ya. Itu juga objek biaya. Nah, selain bola juga pelanggan. Mungkin pelanggan misalkan contoh perusahaan, misalkan perusahaan makanan, dia akan membebankan atau dia akan mencari objek biaya untuk dengan pelanggan yang menguntungkan, asalkan pelanggan yang tidak menguntungkan, itu juga menjadi bisa menjadi satu objek biaya gitu ya. Nah, selain objek biaya juga harus dibebankan ya. Nah, biaya yang terjadi itu harus dibebankan secara akurat dengan objek biayanya. Tujuannya adalah mengukur dan membebankan biaya dari sumber daya konsumsi objek sebaik mungkin. Nah, proses ini disebut dengan cost assignment atau pembebanan biaya. Jadi si objek biaya tadi kan harus diukur secara akurat dengan melalui konsep pembebanan biaya ya. Nah, pembebanan biaya itu ada 3 metode. Yang pertama adalah direct tracing, penelusuran langsung. Yang kedua driver tracing atau penelusuran penggerak. Yang ketiga metode alokasi. Yang pertama adalah dalam pembebanan biaya kita mengenal namanya istilah direct tracing ya, atau penelusuran langsung. Nah, secara teori adalah proses pengidentifikasian atau pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Sering juga kalau penelusuran langsung ini disebut dengan dilakukan melalui pengamatan secara fisik gitu ya. Contoh misalkan biayanya dapat dikaitkan dengan objek biaya langsung dan tidak langsung. Nah, direct tracing ini ada 2 biaya langsung, direct cost, yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya. Yang ketiga, biaya tidak langsung, biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya. Contoh, misalkan si A sedang makan siang dengan menu pizza, salad dan minuman. Objek biayanya adalah makan siang si A. Maka melalui pengamatan fisik terlihat bahwa makan siang si A terdiri dari pizza, salad dan juga minuman dengan biaya misalkan sebesar $6. Maka biaya makan siang tersebut dapat ditelusuri secara langsung kepada A. Jadi itu langsung itu kita secara fisik bisa melihat bahwa itulah objek biayanya gitu ya. Jadi ditelusuri langsung. Nah, berbeda dengan direct tracing, ada namanya driver tracing atau penelusuran penggerak. Ini tergantung pada faktor-faktor sebab akibat, itu penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Nah, penggerak adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan faktor penyebab yang mengukur kondisi sumber daya objek biaya. Contoh lagi, misalkan A dan B makan siang bersama dengan memesan satu pizza ukuran sedang, terbagi menjadi 10 potong seharga $10 dan satu gelas minuman besar, bisa untuk 5 gelas dengan seharga $5 per pitchernya. Dan si B memesan salad sepiring kecil dengan harga $1. Berapa biaya yang dibebankan per orang jika B memakan 7 slice pizza dan 3 gelas, sedangkan A memakan 3 slice pizza dan 2 gelas. Nah, dan dalam contoh di sini berarti kita harus menelusuri sebab akibatnya. Tentang konsep pembebanan biaya dengan metode penggerak ya. Tadi contoh misalkan ada si A dan B memesan pizza, memesan minuman dan memesan salad ya. Pizza 10 slice dengan harga $10, minuman $5 dan salad $1. Nah, pizza dan minuman dibagi berdua karena memang A dan B memakan, sedangkan salad itu hanya B yang memakan. Sehingga pembebanan biayanya sebagai berikut. Ini kita akan menelusuri dengan penggerak biayanya. Berarti penggerak biayanya adalah untuk makanan berarti
potongan pizza. Harga pizza $10 dengan isi 10 slice, berarti per slice harganya $1. Untuk minuman itu adalah apa yang menjadi cost drivernya, itu gelas. Per gelas itu $1. Jadi satu pitcher ini kan harganya $5, bisa 5 gelas, berarti satu gelas $1. Nah, sehingga pemberian biayanya jika B memakan 7 slice pizza dan si A 3 gelas, maka si B, maka pemberian B-nya adalah sebagai berikut. Jadi si A itu untuk salad si A nggak makan $10, si B $1, pizza si A $3, 1 kali 3 maksudnya $1 kali 3 slice. Si B untuk pizza dia $7, $1 dikali 7 slice. Minuman si A 2 gelas, $2, si B 3 gelas, 1 kali $1 dikali 3 gelas, sehingga si A itu $5, si B $10. Nah, jadi inilah contoh untuk menelusuri metode pembayaran biaya dengan menggunakan metode penelusuran kontrak atau cost driver ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu menggunakan metode alokasi. Jadi alokasi adalah pembayaran biaya langsung pada objek biaya. Nah, pengalokasian biaya langsung berdasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Contoh misalkan biaya listrik. Biaya listrik merupakan biaya langsung dalam proses pembuatan produk roti dan donat atau sebuah toko roti. Nah, untuk mencari berapakah biaya listrik yang dibebankan untuk masing-masing produk gitu ya, maka metode alokasi digunakan untuk memudahkan dengan melihat berapakah jumlah produksi. Contohnya misalkan di sini pada bulan Agustus 2020 toko roti A menghasilkan 1000 buah roti, 5000 buah donat, dan 4000 buah kue kering. Nah, jika biaya listrik dalam bulan itu 5 juta, maka pembebanan biaya listrik masing-masing produk sebagai berikut. Roti menghasilkan 1000 kali 10.000. 10.000 dari mana? Dari 1000 ditambah 5.000 dan 4.000. Jadi 5 juta ini total produksi, dan biaya listriknya itu adalah 5 juta. Jadi total produksi 10.000, berarti 1000 dibagi 10.000 kali 5 juta, sehingga hasil 500.000. Yang donat 5.000 dibagi 10.000 kali 5 juta, 2,5 juta. Yang kue 4.000 dibagi 10.000 kali 5 juta dengan alokasi listrik 2 juta. Jadi ini adalah contoh metode pengembangan secara alokasi. Jadi pembayaran biaya langsung pada objek biaya dengan didasarkan pada kemudahan atau beberapa asumsi yang berhubungan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.